Kemudian banyak yang bertanya-tanya juga para jamaah sekalian, kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan makanan yang bagaimana sih? Apa sih jenis makanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau apa jenis makanan yang sesuai sunnah? Apakah kita harus ganti nasi dengan kurma para jemaah? Ya, harus ganti nasi sama kurma biar sunnah. Ya. Atau kita makan unta saja Pak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan unta. Bagaimanakah, apa jenis makanan yang diatur oleh syariat, yang dianjurkan oleh syariat? Kira-kira apa? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi apa sih makanan sehat kita yang dianjurkan oleh syariat? Jawabannya adalah kita makanan yang dianjurkan oleh syariat, jenisnya dan polanya, jenisnya apa dan polanya bagaimana, sarapan atau tidak, sekali, 2 kali atau 3 kali sehari makannya. Apa anjuran dalam syariat? Jawabannya adalah kembali kepada kebiasaan kaumnya, selama tidak berbahaya dan tidak menyelisihi syariat. Ini jawabannya para jemaah. Jadi kan ada yang bertanya-tanya tuh, bagaimana sih makanan, jenis makanan dan pola makanan sesuai syariat? Apa harus kurma terus makannya? Nasi ganti kurma? Atau bagaimana? Atau kebuli terus? Atau bagaimana? Jawabannya adalah jenis dan pola makan kita sesuai kebiasaan kaumnya, selama tidak berbahaya dan tidak menyelisihi syariat. Dalilnya apa para jamaah? Dalilnya adalah suatu ketika ya, Ibnu Abbas meriwayatkan Khalid bin Walid ya, mengabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mendapati makanan yang namanya dob. Para jamaah tahu dob? Tahu dob ya? Kalau yang belum tahu, dob ini sejenis kadal gurun. Dia seperti kadal gurun atau mirip kayak biawak, tapi biawak gurun. Tampangnya mirip seperti biawak, persis, nggak jauh beda. Tetapi dob ini halal, boleh dimakan dalam Islam. Kenapa? Karena dob ini jinak. Kalau biawak buas, dob makan tumbuhan. Biawak kucing aja dia makan gitu. Pernah Rasulullah SAW dihidangkan dob, kemudian beliau tidak makan. Tidak makan dia. Sehingga para sahabat bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah dob ini haram ya Rasulullah? Kok tidak mau makan? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam yakun bi ardi qaumi. Makanan dob ini tidak ada di kampung, tidak ada makanan seperti ini di kaumku. Jadi kaum saya nggak makan ini. Atau di riwayat yang lain disebutkan, kulu, makanlah kalian, fa innahu halalun walakinnahu laisa min ta'ami. Makanlah kalian, dob ini halal, tetapi laisa min ta'ami, bukan jenis makanan saya. Lam yakun bi ardi qaumi, tidak ada di kaum saya. Kaum saya enggak biasa makan. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya jenis makanan dan pola makanan kita itu apa yang sudah menjadi kebiasaan kaumnya, sebagaimana Rasulullah SAW. Dari sini Ibnu Hajar, kemudian hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar
Al-Asqalani beliau mengatakan, ya, wa fi hadza kulluhu bayanun sababi tarkihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ndak mau makan dok. Wa annahu sababun annahu ma'tadahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa makan. Demikian juga dengan Ibnu Taimiyah menjelaskan fasunnatu fi dzalika taqtadi an ayyal bisarrajulu wa yat'amu mimma yatayassarahu Allahu bi baladihi minat ta'am wal libas. Bahkan beliau menjelaskan hadis ini, makanya sunnahnya, ajarannya seseorang itu memakai pakaian sesuai kebiasaan kaumnya, kemudian memakan sesuai makanan yang mudah tersedia dan jadi kebiasaan kaumnya. Ini penjelasan ulama dari hadis ini. Jadi para jamaah sekalian, kalau orang Indonesia biasa makan apa Indonesia, Pak? Makannya apa? Bukan gorengan ya, nasi Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia biasa makan nasi, maka anjuran syariatnya makanlah sesuai kebiasaan kaumnya. Makan tuh nasi. Jangan tiba-tiba ganti nasi, enggak usah nasi, ganti kurma. Maka ini tidak tepat. Atau jangan deh kita ke Arab-Araban, tiap hari makan biryani sama nasi mandi. Kuat enggak jamaah? Tiap hari makan biryani sama nasi mandi, kuat apa enggak? Waduh, biasa mual-mual tuh. Jadi karena kaum kita biasa makan nasi, udah makan nasi. Cuma jangan berlebihan. Ditambah dengan sering bergerak. Jadi jangan sampai nasi berbahaya, ini bahaya, nggak ada. Makan aja. Orang-orang dahulu makan nasi, subhanallah Pak. Dari dulu makan nasi. Orang dulu kalau makan nasi segini piringnya, tapi bergerak terus, macul ke sawah kemana, makan nasi nikmat lahap, ya kan? Iya. Jadi makan sesuai kebiasaan kaumnya. Sesuai kebiasaan kaumnya. Sehingga sekarang pertanyaannya, Ustadz, dalam Islam ini kita sarapan apa enggak? Ada pertanyaan. Sunnahnya kita sarapan apa enggak, Ustadz? Jawabannya apa para jemaah? Jawabannya apa? Kalau yang terbiasa sarapan, kalau yang tidak terbiasa ya nggak usah ikut-ikutan, kan begitu. Iya kan? Jangan paksa. Yang biasa sarapan tiba-tiba ikut metode diet tertentu, aduh Ustaz, lemes banget, capek sampai keringat dingin, jangan diikutin. Tetap sarapan tapi tetap olahraga, tetap bergerak. Jadi sesuai kebiasaan kaumnya. Kenapa? Karena kita, kalau secara kedokteran, sejak kecil terpapar sel kita, tubuh kita dengan makanan tersebut, sehingga menjadi kebiasaan. Dan beda-beda kadang. Dan ini tuntunan syariat sesuai itu, contohnya sudah sesuai.